Shalom, puji Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah HPS pada saat sore hari ini. Kita mulaikan dengan berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Untuk doa pembukaan kami serahkan kepada Ibu Lina. Mari berdoa. Kebijakan kami dengan selamat sampai di rumah Bapak Ibu Andreas Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang baik ini Tuhan, kau izinkan kami untuk berkumpul, bersekutu bersama Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau sharing, kami mau belajar firman-Mu bersama Tuhan, kami mau bertumbuh bersama Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini saat sore hari ini Tuhan. Kau yang menyertai, mengurapi, dan mengampuni setiap kami Tuhan, supaya kami bisa menikmati berkat-Mu, bersekutu dengan-Mu Tuhan bersama di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memimpin acara sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan kami naikkan pada kami. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita masih diberikan perpanjangan umur, diberikan kesempatan hingga pada saat sore ini kita bisa berkumpul. Hati kita memuji mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan hati yang mengasihi Tuhan, diberikan hati seperti hati Tuhan yang memiliki belas kasihan kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Kita mulaikan lagu pertama, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan melakukan berikanku kaki melangkah jalan rencanamu. Berikanku hatimu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan melakukan, berikanku kaki melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu ya Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ini kerinduan. Berikanku mata seperti mata
memandangku ayat di sekelilingku, berikanku tanganmu untuk melakukan, berikanku kakiku melangkah dalam rencanamu, berikanku, berikanku, berikanku hatimu, berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan, berikanku kakimu melangkah jalan rencanamu, berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Sekali lagi katakan, berikanku, berikanku tanganmu untuk melakukan sesuatu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku, berikanku, berikanku hatimu, berikanku ya Tuhan, berikanku, berikanku, berikanku hatimu, berikanku hatimu, berikanku hatimu. Sekali lagi katakan, berikanku hatimu. Nama Tuhan, untuk kita memiliki hati yang penuh belas kasihan daripada Tuhan, dapat terlaksana jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Suka jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Sukacita dari Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang terakhir sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Ku mau sepertimu Yesus.
bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan ku dapat kuasamu, ku dibaharui selalu. Berikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, berkeras turut kehendakmu, pakailah sesuai rencana, buat hatimu Yesus. Hatimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Setiap jalanku memuliakan nama. Bagaikan bencana siap, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidup di tanganmu, dengan harapan kuasamu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, berkeras turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu, buat hatimu Yesus. Hatimu Yesus, disempurnakan selalu. Setiap jalanku memuliakan nama-Mu, hatimu Yesus. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Amin. Setiap jalanku muliakan nama-Mu, hatimu Yesus. Hatimu Yesus, disempurnakan selalu. Setiap jalanku memuliakan nama-Mu, setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Setiap jalanku memuliakan nama-Mu, dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu Bapa. Dan setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Kami mohon kakaknya Mbak Lilis. Bapak yang baik, Bapak yang sangat mengasihi kami.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan di hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kau telah tibakan kami di tengah-tengah keluarga. Di tempat ini Bapak Andreas beserta Ibu Dia, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang heran. Dialah semua yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan ini boleh menyenangkan hati Engkau Bapa. Dan sesuai dengan pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu sebelum kami mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau ini seperti Bapa, disempurnakan selalu lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, pengurapan khusus Kau nyatakan kepada hamba-Mu dan kami semua Bapa, umat-umat-Mu yang akan mendengarkan bagian firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami Bapa. Kami mau tunduk di hadapan-Mu. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Mari Allah Roh Kudus yang mengerjakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Dan Allah Roh Kudus yang berikan hikmatan wahyu kepada kami agar supaya kami dapat mengerti Bapa apa yang menjadi setiap isi hati-Mu kepada kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Biar Allah Roh Kudus yang mengerjakan segala sesuatu kebenaran firman-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ada kuasa roh yang tidak berkenan yang coba mengganggu kebenaran firman-Mu. Yang akan kami Tuhan dengar, kami akan renungkan, kami akan bahas bersama. Mari Allah Roh Kudus, kami mau mohon pertolongan-Mu, kami tolak semuanya segala kuasa roh yang tidak berkenan. Kami mau patahkan, kami hancurkan, kami mau panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Allah Roh Kudus yang akan otoritas di tempat ini, terlebih Tuhan di seluruh ruangan ini, bahkan di hati kami terutama Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami Tuhan. Kami tak luput dari segala kelemahan kami. Tapi Kau tidak pernah lihat kelemahan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau melihat hati kami kepadamu. Terima kasih banyak kepada surga. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengar bagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami renungkan bersama. Kami beralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat bersama-sama datang kumpul dalam Home Bible Study pendalaman Alkitab di sore hari ini. Dan mula pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andreas dan keluarga yang telah menerima kami. Tempat ini membuka pintunya kami dapat bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan nanti kita akan sharing bersama juga Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya maupun yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilahkan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu Saudara sekalian dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga. Setelah di minggu yang lalu kita belajar tentang hidup bersama suami istri. Ternyata tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada penderitaan juga di sana ketika kita menjalani. Dan saat ini masih kalau dalam Petrus itu seringkali disinggung tentang penderitaan. Maka kita sebagai anak Tuhan pun, sebagai umat Tuhan, kita perlu mengerti. Kita baca 1 Petrus pasal 3 mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat 17. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 17. Menderita dengan sabar.
Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Iya, Tuhan berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ya kalau dalam perikop-perikopnya dari waktu yang lalu, misalnya di pasal yang kedua, di sana dikatakan ada perikop tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Kemudian saat ini kita ada perikop menderita dengan sabar. Kemudian nanti di pasal 4 ada menderita sebagai Kristen. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ini tema dalam 1 Petrus ini banyak sekali menyinggung tentang penderitaan. Dan inilah yang kemudian menjadi satu hal yang perlu kita kalau saya katakan pahami, sadari dalam kehidupan kita, bahwa ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu ada penderitaan. Jangan kita kemudian berpikir kalau kita sebagai orang Kristen kemudian tidak ada penderitaan. Tapi ternyata ada penderitaan. Masalahnya adalah penderitaan yang seperti apa yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di sini Rasul Petrus mengatakan, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Artinya di sini penderitaan yang terjadi kepada orang yang ternyata rajin berbuat baik. Kalau secara normal, secara umum, kalau kita rajin berbuat baik, biasanya tidak akan ada orang yang berbuat jahat. Tetapi di 1 Petrus 3 ayat 13 ini dikatakan, ternyata ada yang semacam itu. Tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ya, kita tidak tahu secara pasti pergumulan apa yang dihadapi oleh para pembaca surat Petrus waktu itu, di mana mereka hidup sebagai perantau, sebagai pendatang di daerah yang bukan orang-orang Yahudi. Tentunya salah satunya adalah bagaimana mereka tentunya bukan menyembah Allah, ya, Allah Israel, tetapi kita melihat di sini ternyata bahwa ketika hidup dalam lingkungan yang semacam itu, kita pun harus menyadari bahwa bisa terjadi penderitaan karena kebenaran. Bahkan Petrus katakan, sekalipun kamu menderita juga, kamu akan berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seperti lagu tadi mengatakan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Ini sebenarnya berat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan bersama Yesus setiap hari. Bahkan termasuk ketika mungkin kita sudah melakukan yang baik, tapi ternyata yang terjadi tidak sesuai harapan kita, misalnya. Kalau tentang kedukaan sendiri, misalnya Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tidak pernah tahu ya kenapa bisa terjadi kalau istilahnya tuh
tragedi lah misalnya ya, terjadi sesuatu, misalnya semacam kematian yang tidak kita duga, perpisahan yang tidak eh, terprediksi sebelumnya dan lain sebagainya. Ya sebagai contoh tadi saya layat dulu ya Bapak Ibu, tadi siang layat ke tempat ini ya, eh, putrinya kepala sekolah SMP Kristen ya, Bu Ning ya, kemarin meninggal dunia ya. Jadi dalam kondisi hamil 7 bulan ternyata kemudian kena demam berdarah. Ternyata waktu dibawa ke Margono kondisinya sudah tidak baik ya. Paru-parunya satu sudah tidak normal, mempengaruhi pernafasannya, pengaruh ke jantung, sesak. Akhirnya para dokter meminta pertimbangan, kemudian pada keluarga harus dioperasi, ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengeluarkan bayinya. Kita sudah dikeluarkan, bayinya masuk inkubator, ibunya masuk ICU. Nah, ditunggu sampai kemarin siang belum sadar-sadar, dilakukan langkah terakhir, katanya suntikan di jantung ya, karena infusnya tidak bisa masuk lagi, harus disuntik di jantung. Kalau dia tidak apa-apa, tidak ada reaksi, bisa lebih baik ya, semakin baik. Tapi kalau sampai tersedak waktu disuntik itu lewat. Nah, waktu disuntik itu terus kemudian langsung tersedak Bapak Ibu. Akhirnya lewat Bapak Ibu. Jadi bayinya puji Tuhan semakin membaik ya di inkubator. Jadi ibunya harus berpulang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah tahu misalnya Bapak Ibu, bagaimana dalam hidup ini berbagai macam hal bisa terjadi, dan karenanya artinya kita pun harus dalam hal ini mempersiapkan diri kita pribadi lepas pribadi, bahkan termasuk dalam hal kedukaan, perpisahan, penderitaan, dan lain sebagainya. Dan ini Bapak Ibu, terus kalian terjadi juga kepada orang Kristen ya gitu Bapak Ibu. Jadi kita pikir kalau ikut Yesus kemudian semua akan berjalan dengan baik, lancar, semua akan normal. Ternyata ada juga yang diizinkan Tuhan ya, mengalami hal-hal semacam itu. Nah, kita di sini pun Bapak Ibu menyadari bahwa seperti nasihat firman Tuhan ketika di ayat 15 dikatakan, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Di sini Rasul Paulus memberikan satu nasihat, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi Kristus itu bukan kita hanya dalam kata-kata, hanya dalam pujian kita katakan Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Tetapi dalam hati kita firman Tuhan katakan kuduskanlah Dia, Kristus itu dalam hatimu sebagai Tuhan. Dalam arti kita mau menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Bukan hanya dalam pujian penyembahan kita, bukan hanya dalam pelayanan kita, tetapi semua aspek hidup kita, bahwa Dia yang berdaulat, berotoritas dalam hidup kita. Dan kemudian siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Di sisi lain, Bapak Ibu, ada dikatakan orang-orang yang mungkin bertanya tentang iman kita, memiliki berbagai macam pertanyaan tentang iman kita. Kenapa kita beriman kepada Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan katakan, siap-siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita belajar bagaimana kalau kita mempertanggungjawabkan iman kita itu
nasihat Rasul Rasul Petrus dikatakan dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Zaman sekarang mungkin juga ada orang yang memperkenalkan imannya tetapi dengan cara menyerang keyakinan lain, misalnya Bapak Ibu di media sosial dengan kata-kata vulgar, dengan kata-kata yang kasar, ya, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita mempertanggungjawabkan iman kita tentang pengharapan yang ada pada kita, haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Jadi beratnya kalau bahasa orang tuh sebenarnya Tuhan tidak perlu dibela, ya. Tapi saat ada orang yang meminta pertanggungjawaban tentang iman percaya kita kepada Tuhan, kita bisa menjawab dengan lemah lembut dan hormat. Misalnya, kenapa kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ya, apakah kita bisa menjawab dengan lemah lembut dan hormat? Ada orang yang ditanya seperti itu langsung kadang emosi, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Ini saya tidak tahu Bapak Ibu apakah pernah mengalami juga bagaimana menderita karena kehidupan kita di dalam Tuhan, kehidupan kita yang saleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman sekarang mungkin cenderung orang itu ikut arus, mengikuti arus. Ya, kemarin ada berita misalnya PNS bisa memakai aplikasi GPS palsu, ya, untuk menerangkan bahwa dia ada di kantor padahal dia tidak ada di kantor. Jadi Bapak Ibu, untuk absen fake GPS, ya. Jadi kalau orang dicek, oh ini ada di kantor, padahal dia tidak lagi di kantor misalnya, ya. Nah, ada lagi orang yang mungkin mengalami bagaimana seringkali dalam dunia kerja titip absen, ya, titip absen. Nah, gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini kita melihat bagaimana sampai ratusan, ya, seperti itu. Dan ketika diinspeksi baru ketahuan. Ya, ternyata masalah absen aja bisa jadi masalah gitu ya Bapak Ibu. Karena itu berhubungan dengan kehadiran, tunjangan, ya, dan lain sebagainya. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam hidup ini pun kita bisa, ya, mengikuti arus. Kalau orang lain curang, ya kita ikut curang. Ya, kalau orang lain melakukan yang tidak baik secara berjamaah, ya kita ikut-ikut saja. Yang penting aman, gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan akan ada yang memfitnah kalau justru kita hidup dalam kesalehan. Bapak Ibu, ada orang yang mungkin sebel karena kita diberkati, karena kita jujur, dan lain sebagainya. Dalam firman Tuhan pun, seorang Nabi Daniel, ya, karena dipakai secara luar biasa, berhikmat, bisa mengartikan mimpi, bisa kemudian mendapat pesan dari Tuhan, dan lain sebagainya. Dia duduk dalam pemerintahan, akhirnya justru mendapat fitnah, sampai dimasukkan ke lubang singa, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh bagaimana dalam hidup orang Kristen itu penderitaan bukan sesuatu yang langka, tetapi memang ada. Seperti itu. Kalau kita benar-benar belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kesimpulannya, Rasul Petrus di ayat 17 katakan, lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, apalagi kalau menderita karena melakukan apa yang tidak dilakukan, misalnya seperti kasus yang lalu, ya, ada orang ditangkap dituduh melakukan pembunuhan, ya, tapi ternyata tidak, ya Bapak Ibu, salah tangkap dan lain sebagainya. Itu karena salah satunya viral, ya Bapak Ibu sekalian. Di zaman sekarang sepertinya kalau tidak viral tidak diproses, ya. Jadi
ada berita viral baru kemudian diproses. Nah, kita lihat dalam kenyataan hidup ya, memang hal-hal ini Bapak Ibu ada dalam kehidupan termasuk orang Kristen. Nah, firman Tuhan katakan misalnya dalam Lukas pasal yang ke-14, Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat 27. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ya, kemudian Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, dalam hal mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan kalau dalam Lukas 14 katakan, jika seorang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dia tidak dapat menjadi muridku. Ini bahasanya ekstrim ya Bapak Ibu. Terus kemudian penjelasannya di Matius 10 tadi, apa yang dimaksud membenci tadi dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ikut Yesus ternyata memang proses yang bagi kita sebagai orang awam tidak mudah ya. Dikatakan siapa yang mengasihi siapapun ya, orang yang paling dikasihi lebih dari Tuhan. Jadi dikatakan tidak dapat menjadi muridnya Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang kalau kita pikir kok ekstrim sekali ikut Yesus. Di satu sisi kita harus mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi istri, suami, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ketika kita mau menjadi murid Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan barang siapa mengasihi lebih dari kita mengasihi Tuhan, kita tidak dapat menjadi muridnya Tuhan. Dalam arti bagaimana kalau kita hubungkan dengan 10 perintah Allah, Bapak Ibu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain itu segala sesuatu, entah istri, anak, pacar, ya, kemudian gebetan, kemudian apalagi ya, hobi, uang, ya, cucu, ya, dikatakan, kemudian ya banyak sekali Bapak Ibu. Itu bisa menjadi berhala uang, berhala gitu ya. Maksudnya jangan ada padamu Allah lain di hadapan yang kita anggap lebih daripada Tuhan. Ini Bapak. Kita belajar bersama dalam arti kita tidak boleh menjalankan hobi, kita tidak boleh mengasihi, bukan berarti seperti itu ya. Tetapi kita melibatkan Tuhan dalam setiap relasi kita. Melibatkan Tuhan dalam setiap relasi kita. Jangan kita artikan secara ekstrim ya Bapak Ibu sekalian.
jangan kita artikan secara ekstrim. Misalnya ada orang mengartikan secara ekstrim, dia ada acara gereja, tetapi ibunya, bapaknya sedang sakit, dia memaksakan diri, ya, kemudian untuk ikut dan lain sebagainya. Utamakan lebih dulu tentu keluarga, ya. Kalau kita mungkin dalam seperti itu. Saya juga kalau sama anak di remaja, pemuda, kalau ada ujian, tes, utamakan ujian tes. Ya, kalau memang itu berbentrok dengan jadwal latihan, jadwal pelayanan, ya utamakan ujian atau tes. Jangan kita pikir, wah saya mau melayani Tuhan, tapi nilai ujiannya bobrok, ya, nilainya malah tidak memuliakan nama Tuhan. Lebih baik belajar di rumah, ujian, tes, daripada kita utamakan yang lain, tapi justru itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam hal ini pun kita perlu berhikmat, ya, dalam arti melibatkan Tuhan dalam setiap relasi kita. Kalau kita jalani hobi, ya jalani hobi, silakan. Tapi jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan, misalnya. Hal yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita atur, ya kita atur sendiri, misalnya waktu, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya mangsane ibadah, ya ibadah lah, gitu ya. Misalnya ibadah, terus kemudian bentrok, misalnya dengan misalnya hiking, ya, dolan dan lain sebagainya, ya tentu kemudian kita mengutamakan, ya, kecuali dalam hal-hal yang kemudian kritis, darurat dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita lihat seperti ini Bapak Ibu, dalam kehidupan kita pun ya libatkan Tuhan dalam segalanya. Dalam arti tidak diartikan secara ekstrim. Ya, saya pun pernah tidak beribadah hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Satu waktu, ya, tanggal 27 berapa itu ya? Ya, 27 Juni, Minggu tidak beribadah. Pas meninggalnya Om, ya. Jadi ya, masa saya tinggalkan jenazah di sana, saya ibadah itu malah tidak pas, ya. Tapi kita yang ngurus di sana dan lain sebagainya. Jadi diartikan secara bagaimana kita tidak mengartikan secara ekstrim. Kalau di Alkitab kan dikatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati, kan ekstrim lagi. Ya udah, biar yang sudah mati yang mati, saya tak ibadah. Itu salah lagi Bapak Ibu. Jadi kita lihat dalam hidup ini kita perlu berhikmat dalam segala sesuatu. Jangan sampai kita kayaknya memegang satu ayat tapi justru tidak mempermuliakan nama Tuhan. Jadi penderitaan itu ada pada setiap kehidupan kita, bukan sesuatu yang kita alergi gitu ya. Wah, orang Kristen tidak bisa menderita, ternyata bisa. Terus bagaimana kalau kita menghadapi penderitaan? Firman Tuhan katakan, tetaplah rajin berbuat baik. Ya, kan? Itulah yang dikatakan menderita dengan sabar. Seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang menjadi pokok teladan kita dalam kita menjalani hidup ini. Jadi, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu, dan siap sedialah kalau ada yang meminta pertanggungan jawab. Memang untuk membuat laporan pertanggungan jawaban itu di mana-mana itu ya bukan sesuatu yang mudah, ya. Kadang acara sudah selesai, laporannya belum, misalnya itu ya. Kadang acaranya sudah selesai, belum ada laporannya dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita belajar ternyata akan ada saatnya bahwa orang-orang itu meminta pertanggungjawaban tentang iman kita. Karena Bapak Ibu, saudara sekalian, biarlah lewat firman Tuhan ini kita semakin disadarkan ada satu bagian dalam hidup orang percaya, yaitu penderitaan. Tapi bukan berarti kemudian kita menderita, rasanya kita membelas, kita kemudian menjadi korban, gitu ya, victim, ya, playing victim, ya, istilahnya berperan sebagai korban terus, tapi kita mau meneladani Kristus bahwa ada kemuliaan di balik salibnya. Apa yang kita alami sekarang dikatakan Rasul Paulus belum sebanding dengan apa yang akan kita terima. Ya, tetap semangat, tetap setia, dan bekali pikiran kita bahwa oh ya ternyata bisa.
menderita itu bisa, berduka itu bisa, berpisah itu ternyata bisa juga. Satu saat akan ada saatnya. Tapi saat kita terus bersama dengan Tuhan, seperti lagu tadi, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan bersama Yesus setiap hari. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi sharing dan kesaksian. Yang pertama kami persilakan dari tuan rumah menyampaikan kesaksian. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Datang ke semangat Hermon yang ini bisa datang di ABS di bisa mengucapkan datang semangat yang mungkin baru kali ini mungkin kaget ternyata umat Andreas desa pelosok ya inilah tinggal kami. Namun walaupun kami di sini minoritas, saya keluarga yang mengikut Kristus, memuji Tuhan, kami hidup di desa ini guyub rukun. Memuji Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami sekeluarga. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada kepala dan kepada Ibu Sehat. Terima kasih kepada Gembala untuk firman yang selalu memberkati kami. Dan kita mendapatkan firman yang mengajarkan penderitaan. Dan kalau saya tidak bersaksi, menderita secara jasmani, ini sudah sering kali menghadapi masalah-masalah kami, penyakit yang kami, Tuhan selalu berkuasa dengan kami, istri kami yang selalu support kami, mungkin istri tidak selalu mengikat kami, karena yang kami sering kasih Tuhan, istri yang setia, termasuk kami, yang kami oleh keluarga. Terlebih dengan firman yang tadi disampaikan, yang penderitaan bisa dikuatkan teman-teman yang disampaikan sore ini. Sekali lagi, teman-teman, terima kasih. Terima kasih, hanya ini ucapan kami. Maaf dan selagi ini PS di tempat ini yang banyak. Dan mohon maaf kalau di tempat lain mungkin istri saya dan saya juga tidak bisa berangkat itu karena alasan perjalanan. Jelas kalau musim, apalagi kalau musim hujan, itu istri saya kalau sore ya hujan itu melihat jalan ya karena usia mungkin kurang jelas, apalagi saya mohon maaf kalau APS di tempat lain mungkin istri saya jalan akhir alasannya yang satu itu karena cuaca tempat, apalagi kalau APS hari Kamis pas Kamis apa tuh ada pekerjaan rumah itu saya ngurusi pekerjaan pasar, maaf saya tidak bisa mengikuti lagi, maaf saya terima kasih lagi dan waktu kami serahkan. Terima kasih Bapak Andreas. Ya. Tuhan yang selalu menguatkan dalam tiap prosesnya. Ya, seperti yang tadi disaksikan bahwa salah satu penderitaan juga berhubungan dengan fisik ya Bapak Ibu.
penyakit Tuhan, seizin Tuhan terjadi. Nah, yang Tuhan kiranya selalu menguatkan dalam kehidupan Pak Andreas dan keluarga. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan yang mau menyampaikan sesuatu hari ini. Monggo. Mumpung di Diwak. Ibu-ibu di pojokan ada. Ibu-ibu dari Jakarta ada. Pemaksaan. Puji Tuhan, selamat sore semuanya. Sore. Buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini sangat memberkati kita. Kalau memang cinta kita, kasih kita kepada Tuhan tidak boleh melebihi Cinta apapun yang di dalam dunia. Memang itu yang Tuhan mau dari kita, karena memang Tuhan itu yang kita tahu bahwa Allah pecemburu. Tapi satu hal memang kita sebagai manusia gak luput dari kelemahan dan kekurangan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu kita terima dari gembala kita, boleh memberkati kita dan menguatkan kita. Memang kita percaya bahwa hidup kita hanya dapat bergantung kepada Tuhan. Kita tidak dapat bergantung kepada siapapun, baik kepada anak, atau mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita, ataupun kepada siapapun yang kita percaya. Bahkan mungkin kepada teman seiman kita. Tapi satu hal yang Tuhan mau lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yesaya Sombeng boleh memberkati kita boleh dikuatkan pada sore hari ini, bahwa kita percaya bahwa yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Apapun yang kita rasakan, kita derita, persoalan pergumulan yang mungkin secara manusia, mengapa harus terjadi, sedang saya sudah taat. Kita sudah setia, kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi bila penyakit ataupun persoalan pergumulan yang mungkin secara manusia tidak dapat kita terima, tapi satu hal yang tahu bahwa Tuhan mampu memberikan kita kekuatan dan kemampuan, bahkan Tuhan mampu memberikan jawaban, bahwa mujizat masih Tuhan sediakan pada hari ini, dan juga jawaban-jawaban yang kita alami, kita hadapi, Tuhan mampu menolong dan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Saya secara pribadi bersyukur saya boleh bergabung dalam doa pada sore hari ini. Juga sangat diberkati. Kalau memang sebetulnya dalam pelayanan yang saya terima di Bekasi, puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya boleh melayani Tuhan dengan segala keterbatasan saya, tapi saya mau berikan kepada Tuhan apa yang terbaik, karena kesempatan yang Tuhan beri. Saya secara pribadi merantau di Bekasi, saudaraku ya. Kita sudah tahu bahwa saya memang kakak dari Ibu Eli dan Ibu Lilis, dan saya kalau pulang ke Wonosobo juga selalu rindu ingin
bersekutu bersama ya. Terima kasih sudah menerima saya dalam setiap ibadah dan pertemuan-pertemuan doa. Puji nama Tuhan. Mohon bantu dalam doa saudaraku dan Ibu Penasehat, Bapak Gembala juga. Dalam pelayanan kami di Bekasi memang ada sedikit kendala yang membuat mungkin jemaat semua sedikit dilema ya. Tapi saya yakin dan percaya itu semua datang seizin Tuhan. Dan memang sepertinya kalau dipikir kita itu jemaat seperti kehilangan induknya. Karena Tuhan kami sering pulang kampung ya ke Toli-Toli. Toli-Toli itu Sulawesi apa ya? Sulawesi Utara ya. Karena ya Sulawesi ya. Karena memang Tuhan kami sudah meninggal Bapak Gembala dan belum sampai setahun sudah dipercayakan bertemu dengan suami suami tercinta, tapi jauh ya bertemu lewat Facebook. Dan saya bersyukur sama Tuhan kalau kami boleh ada dalam pelayanan sampai hari ini oleh karena kasih Tuhan. Walaupun memang saya sebagai pelayan Tuhan di sana boleh menguatkan semua jemaat untuk tetap setia, taat, beribadah, setia dalam doa. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada teman juga kalau Tuhan sudah menyertai dalam perjalanan kami bersama adik saya Lilis dari Bekasi sampai Wonosobo dengan tidak kurang satu apapun. Dan memang tadinya mau Lilis dulu yang pulang, tapi saya telepon, saya minta bareng ya, karena memang saya orangnya suka ngantukan di bis. Kalau sendiri suka iseng ya, gak ada diajak ngobrol. Jadi ya udahlah, kata Lilis, buat apa Mbak ini juga tukang tidur. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan baik, Tuhan sudah sertai dan saya nanti mau pulang, mohon bantuan doa juga Bapak Gembala, Ibu Penasehat hari Minggu sore setelah ibadah. Memang tadinya rencana mau Jumat pulang, tapi kata adik saya, Mbak nanti saya antar. Saya sama Eli mau pulang, mau diantar Eli. Mohon bantuan doanya biar saya boleh tiba selamat di sana dan tidak kurang apapun. Di nama Tuhan, saya nggak dapat membalas segala kebaikan. Doa-doa yang selalu dinaikkan oleh Ibu Penasehat, Ibu Gembala ya, Bapak Gembala, dan jemaat semua, jemaat sedang jemaat penuh Hermon itu yang sudah menjadi saudara saya juga. Saya tidak dapat balas segala kebaikan, doa-doa yang selalu dinaikkan, dialah Tuhan Yesus yang akan balas semuanya berlipat-lipat kali ganda. Puji nama Tuhan, mungkin itu saja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Ibu Rini untuk hadirannya juga bersama dengan kita saat ini. Kesaksiannya juga menjadi berkat untuk kita sekalian. Ya dalam tiap kondisi apapun ya seizin Tuhan ya. Tuhan punya rencana dalam setiap apa yang kita alami kita berada. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau menambahkan? Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bu Penasehat, Bapak Gembala. Saya nggak mau bersaksi, mau suruh bersaksi. Oh iya, saya teringat, saya juga harus berterima kasih ya. Saya juga terima kasih buat doa-doanya mengenai anak saya, Yohanes Ruben Sujatmiko, yang didoakan ya. Singkat cerita pokoknya, saya sampai sana, anak saya itu ngurusin lah untuk proses mau penindakan, tapi kan harus melalui prosedur. Dan dari rujukan rumah sakit dari puskesmas yang di Tambora, dirujuknya kan Husada. Itu pun mereka yang ngerujuk itu Husada. Nah, sampai di Husada, intinya di Yohanes mulai melakukan proses semua prosedurnya itu. Singkat cerita disuruh menunggu hasil. Datang lagi, terus pemeriksaan suruh tunggu lagi ya Pak Gembala 1 mingguan apa 2 enggak sampai 2 minggu, 1 minggu. Setelah itu datang lagi ke sana, duduk ya. Sebenarnya kami kecewa, ada kecewanya tuh saya nggak karena saya juga bukan orang ngerti banget ya tentang kayak gitu. Maksudnya terus kok pelayanannya sangat nggak memuaskan gitu loh. Nggak memuaskan begini Bapak Ibu. Anak saya kan pakai BPJS kelas 1. Dia bayar dari tahun 2019 sampai saat ini dan belum pernah sekalipun dipergunakan intinya. Mau sakit apapun dia di rumah masuk angin, tapi mau dipergunakan untuk mengambil benjolan yang di sini. Ya di dekat sebelah kiri, dekat ketiaknya. Itu membesar.
Dan ternyata 3 hari kemudian disuruh datang gitu, suruh datang lagi, suruh nunggu lagi hasil dari pemeriksaan yang biopsi itu ternyata kista. Hasilnya kista, tapi Husada menolak untuk penindakan. Kenapa? Karena kalau untuk swasta menerima penindakannya kalau sudah 4 koma besarnya. Kalau masih 2 koma nggak mau. Terus suruh balik lagi prosedur pertama ke Tambora lagi untuk dirujuk ke RSUD ya. RSUD. Nanti dari Husada udah bilang, saya bisa menindak dari Husada tapi bayar sendiri gitu, nggak boleh pakai BPJS gitu. Karena belum 4 koma. Dan biayanya kurang lebih 5 juta, kurang lebih gitu. Terus Yohanes coba untuk ke RSUD dulu, untuk mengulang prosedurnya gitu. Dan sampai saat ini belum dipenindakan karena memang ternyata ribet ya Bapak Ibu. Saya juga nggak sabar juga, saya di sana udah pengen pulang kan, saya pulang tinggal ada emak kan, emak tiap telepon kan minta pulang gitu. Dan saya minta bantu doa deh supaya tetap Yohanes tetap pengen dioperasi karena itu mengganggu, dia udah nggak enak gitu loh, karena udah kena ganjil kalau begini tuh kena gitu. Dan itu memang membesar tapi masih 2 koma besarnya belum. Dan pokoknya intinya swasta belum mau menerima tindakan kalau tidak belum 4 koma atau lebih gitu. Masih di bawah itu mereka menolak gitu BPJS. Ya bantu doa ya Bapak Ibu Gembala, Ibu Penasehat, kakak-kakak saya, semua saudara-saudari saya, semua keluarga besar Gunung Hermon. Kenapa saya selalu minta dukung doa? Karena apa? Kuasa doa itu besar kuasanya. Kalau ini gagal pun mungkin ada rencana Tuhan juga. Kita yang nggak tahu, segala sesuatunya itu Allah punya rencana pokoknya. Apapun proses hidup kita. Saya teringat suatu kata-kata, kalau hidup ini nggak ada proses, itu bukan hidup namanya, tapi mimpi gitu. Bersyukur proses hidup kami juga melewati, tapi kami tetap bersuka-cita bahwa kita semua, mari semuanya, teman-teman sepelayanan, teman jemaat, teman keluarga, semua kakak-kakak saya tetap setia sama Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Tuhan dapati kita tetap setia. Puji Tuhan, ini kesaksian saya terima kasih sekali lagi buat doa-doanya, tapi terus mohon dukung doa untuk proses selanjutnya. Nanti saya kabari. Puji Tuhan, shalom, selamat sore. Terima kasih Bu Lilis untuk kesaksian dan penjelasannya ya tentang Yohanes. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti, dan kita terus doakan ya Bapak Ibu untuk Yohanes nanti yang terbaik ya untuk Yohanes. Demikian mungkin Bapak Ibu sudah sekalian untuk sore hari ini, dan kita akan berdoa syafaat. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa Maha Kuasa, Bapa Maha Mulia, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Bapa yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat ibadah Bapa HBS di rumah Ibu Lydia dan Bapak Andreas. Semua ini karena segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih juga Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini juga itu semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu Bapa yang melalui hamba-Mu Engkau sampaikan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kami juga Tuhan, untuk kami tetap Bapa taat kepada Engkau, setia kepada Engkau Tuhan, sampai kami menyelesaikan dengan baik pertandingan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus yang membimbing kami. Setiap perkataan yang kami naikkan, doa kami naikkan Tuhan, kami hanya mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa. Tuhan Yesus terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa, keluarga pastori Bapa. Kami berdoa Tuhan, Ibu Penasehat Bapa, yang tetap setia mengasihi kami, yang tetap setia mendampingi kami Tuhan, di dalam kekuatan kami Tuhan Yesus, dalam kelemahan kami Tuhan, menguatkan ya Bapa, Ibu Penasehat ya Tuhan. Tuhan berikan kiranya perpanjangan umur, kesehatan bagi Ibu Penasehat Tuhan Yesus, yang mendampingi jemaat muda Bapa, dan mendampingi Tuhan Yesus, anak, menantu maupun cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati Bapak Elman, Bapak Pendeta Elman di Salatiga. Tuhan kiranya memberkati kehidupan beliau di sana, keluarga, anak, maupun istri maupun anak-anak. Tuhan Kau memberkatinya, Tuhan Kau menjagainya Tuhan.
Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu juga di Salatiga Tuhan. Engkau pertambahkan hikmat marifat bagi hamba-Mu Bapa dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Juga memberkati pekerjaan usaha hamba-Mu Bapa di Salatiga. Juga Tuhan memberkati kiranya Bapak Pendeta Yesaya sebagai gembala sidang GPGH Tuhan. Banyak tugas yang beliau emban Bapa. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran bagi hamba-Mu Tuhan. Pelayanan hamba-Mu di dalam gereja GPGH maupun Bapa dalam organisasi maupun di dalam FKGW Tuhan. Kami mohon kekuatan, kemampuan bagi hamba-Mu Tuhan. Hikmat-Mu bagi hamba-Mu Bapa. Biar Engkau pertambahkan hikmat marifat bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Dalam beliau belajar firman-Mu Tuhan, banyak ya Tuhan yang beliau gali, banyak beliau pelajari Tuhan, untuk beliau sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan, untuk menguatkan iman jemaat-Mu, untuk mendewasakan jemaat-Mu Bapa. Terima kasih juga Ibu Gembala yang setia mendampingi beliau Tuhan, Kau memberkati. Beliau juga menjadi ibu yang baru Tuhan. Tuhan kiranya memberikan hikmat-Mu sebagai Ibu Gembala, menjadi penolong bagi Bapak Gembala. Juga untuk putri mereka Mesia, Tuhan Kau memberkati pertumbuhannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Tuhan Kau memberikannya Tuhan, pertumbuhan yang baik bagi Mesia Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak yang Tuhan menghormati orang tua dan dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu GPGH, Tuhan berkati. Kau yang memberikan pertumbuhan Bapa. Ya Kau mengisi kembali bangku-bangku. Juga untuk kami berdoa bagi keluarga para pelayan-pelayan-Mu. Keluarga jemaat-Mu Bapa. Aktivis Bapa maupun tim penggembalaan di gereja GPGH kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati. Engkau yang menilik dari yang terkecil sampai yang tertua Bapa. Mungkin saat ini saudara seiman kami Bapa sedang dalam permasalahan persoalan Bapa, kiranya Kau buka jalan. Tuhan yang susah Tuhan Kau hiburkan hati mereka. Yang di dalam kelemahan Tuhan kuatkan. Tuhan yang dalam kesedihan berikan damai sejahtera sukacita bagi mereka. Juga mereka yang sedang sakit Bapa. Mereka yang masih dalam pemulihan, pengobatan, terapi Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman, dengan kekuatan Engkau Tuhan Yesus, kami percaya bilur Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan, menyempurnakan kesehatan Oma, Agus, Titus, Mbak Iin, Pak Handoko, Mbak Tina, emak kami sendiri Bapa, juga untuk Ibu Kosim Tuhan. Juga untuk Tante Aicun Bapa, juga Tuhan khususnya bagi Pak Siswanto di Tarempa Bapa, kami percaya Tuhan tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Biar Engkau tangan Tuhan sendiri ya Tuhan, yang menyembuhkan, menjamah setiap tubuh Pak Siswanto Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi Ibu Monding pemulihan juga Tuhan tolong. Juga untuk keponakan kami ya Tuhan Yohanes di Jakarta Tuhan, kiranya Engkau yang tolong Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang turun tangan bagi Yohanes Bapa. Mujizat-Mu terjadi bagi semua yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa kepada-Mu Tuhan Yesus, seluruh hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu, para penginjil-penginjil Tuhan, guru-guru Alkitab, para misionaris, para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka melayani Bapa, di perkotaan, di pedesaan, di pelosok-pelosok pedalaman, di lereng gunung pesisir pantai, di pedalaman yang tiada terjangkau melalui kendaraan, mereka harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer Bapa. Kau yang tahu Bapa setiap pergumulan mereka. Engkau yang tahu Tuhan setiap pelayanan mereka Tuhan. Mungkin mereka dalam kecemasan Tuhan. Dalam kelemahan Bapa. Mereka mungkin dalam intimidasi Tuhan. Tuhan dalam kekurangan juga Tuhan Kau yang tolong Bapa. Engkau memberkati setiap seluruh hamba-hamba-Mu. Dan orang-orang kudus-Mu di muka bumi ini Tuhan. Engkau yang menilik seluruh para hamba-hamba-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan kiranya berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri stafnya, pemerintah pusat, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai ke RW RT. Juga Pak Afif dan Pak Albar khususnya dalam
memimpin kota Wonosobo ini beserta jajarannya Bapa. Kiranya Engkau yang tolong Bapa Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga aman, damai, sejahtera, sentosa Tuhan limpahkan bagi Indonesia ini, khususnya kota Wonosobo ini Tuhan berkati. Juga untuk pemilihan nanti Tuhan tanggal 27 November, pilkada maupun pemilihan gubernur Tuhan Kau tolong semuanya Tuhan berjalan dengan baik dan lancar. Engkau akan yang Tuhan memilih siapapun yang Tuhan yang nantinya Tuhan mereka menang Tuhan, kami percaya itu seizin-Mu Tuhan, dan itu adalah yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya juga berikan hikmat-Mu bagi seluruh mereka yang terpilih Tuhan. Juga Bapa untuk nantinya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, gereja-gereja-Mu di muka bumi Tuhan berkati, Kau berikan pertumbuhan Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di Indonesia maupun di muka bumi ini, dimanapun umat-Mu, anak-anak-Mu berada Tuhan, Kau pelihara mereka dalamnya Tuhan konflik perang di Israel, di Palestina. Saudara-saudara kami juga seiman kami yang di dalam bencana alam banjir, longsor maupun gempa bumi. Tuhan Kau yang pelihara hidup mereka Tuhan, Kau yang jangkau hidup mereka Bapa. Engkau berikan kesabaran dan sejahtera sukacita bagi mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi Ibu Bapak Andreas di tempat ini beserta Ibu Tuhan yang telah menerima kami di tempat ini untuk bersama-sama kami mengadakan ibadah HBS Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga beliau, keluarga beliau Tuhan Yesus, anak-anak beliau Tuhan Yesus. Kiranya Kau limpahkan kasih, damai, sejahtera, kemurahan-Mu bagi keluarga Bapak Andreas di tempat ini Tuhan Yesus. Juga kami sendiri yang hadir saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Dengan segala ya Tuhan, apa yang kami hadapi, setiap pergumulan kami masing-masing, persoalan kami masing-masing, Tuhan, Engkau tahu Bapa. Kami percaya Engkau sendiri yang telah memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami juga nanti akan pulang Bapa. Kiranya Kau menyertai setiap perjalanan kami. Tuhan, tibakan kami dengan selamat sampai di rumah. Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai surga kami. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Doa ini kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih.